Tersandung kasus tindak pidana perkebunan dan pencucian uang mantan calon wali kota Palembang Pilkada 2018 Haji Mularis Jahri resmi jadi tersangka di Reskrim Polda Sumatera Selatan Selasa sore 21 Juni 2022. Hal itu dikatakan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Tony Harmanto. Penetapan Mularis disangkakan sebagai Direktur Utama PT Campang 3 yang berada di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dengan dugaan kasus PT Campang 3 merupakan perusahaan perkebunan sawit telah melakukan pertambahan tanah atau menduduki lahan milik PT Laju Perdana Indah. Selain itu, Mularis juga diduga melakukan pencurian uang atas hasil panen tan dan buah segar serta hasil pengelolaan TBS menjadi CPO. Pidana perambahan kebun, tindak pidana perambahan kebun yang dilakukan oleh tersangka M, di mana yang bersangkutan dengan fakta-fakta alat bukti yang ada pada kita memang merambah luas kebun ini hampir mencapai 4.300 hektar ya, dan itu sudah berlangsung belasan tahun. Nanti saat ini akan disampaikan oleh Pak Direktur Khusus berkaitan dengan ini, tetapi poinnya adalah bahwa dari kegiatan perambahan yang dikuatkan dengan penjelasan nanti dari BPN, ya, kita sudah miliki semua itu data itu dari perkebunan dan yang lain, perizinan dan sebagainya. Ini bisa kita pastikan dengan alat-alat bukti, fakta hukum yang ada, yang bersangkutan bisa kita kenakan dengan tindak pidana perkebunan. Tetapi kita Direktorat Kriminal Khusus tidak berhenti dalam masalah tindak pidana perkebunan saja, karena dari hasil kegiatan yang kita nyatakan bahwa ini ilegal, itu ada hasil kejahatan berupa uang, ya, uang yang sangat besar, ya, sekian belas tahun, yang kemudian digunakan, dan kita tegaskan lagi bahwa dari hasil pemeriksaan PPATK menegaskan bahwa inilah hasil uang kejahatan, sehingga juga kita masukkan dalam kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang terhadap yang bersangkutan. Dan ini tidak berhenti juga di sini, ya. Makanya kita bersama-sama dari Kakanwil Dirjen Pajak Provinsi Sumatera Selatan ini juga melihat ada hal yang memang berkaitan dengan kewajiban pajak, ya, dengan nilai transaksi yang besar ini dari hasil kejahatan ini, ya, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan, dan inilah yang dilihat dan insya Allah diproses oleh dari kantor pajak Provinsi Sumatera Selatan untuk itu, ya. Jadi ini gambaran secara umum. Nanti sekalian rekan-rekan media silakan secara teknis mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo, ya, ada para pejabat di sini yang juga kita hadirkan dalam menjelaskan terhadap penanganan kasus ini. Dan memang ini mungkin baru pertama kali, ya, melibatkan kolaborasi kita dengan instansi yang lain berkaitan dengan penanganan satu perkara yang kita lakukan. Silakan media, tapi sebelumnya barangkali Pak Direktur Khusus silakan barangkali bisa menggambarkan atau menjelaskan tentang